Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wismono dari kelompok 4. Di sini kita akan mempresentasikan atau mendiskusikan tentang Pancasila sebagai dasar negara dari poin D dan poin E. Kami beranggotakan Intanila Salsabila, Eki Rizky Yamanta, Anastasia Sylvia, saya Abdul Wismono, Endang Rahayu Ningsih. Untuk selanjutnya dipaparkan oleh teman kami. Dipersilakan. Poin D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui satu proses yang cukup panjang. Adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bersumbernya budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Teks proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan, perdebatan tentang dasar negara di konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila diperkuat, tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30 SPKI 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintah Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Diterbitkannya ketetapan MPR No. 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Namun pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Pada tahun 2004 sampai sekarang berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar. Bisa tolong dinaikkan? Kegiatan seminar dan kongres ditujukan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagian yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pada era saat ini, globalisasi yaitu banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter dari nilai-nilai Pancasila. Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia, sebagaimana itu maka dapat diidentifikasi sebagai berikut. A. Dilihat dari kehidupan masyarakat.
terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan di pihak lainnya. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkis yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Masyarakat menjadi beringas karena kode of conduct yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi. Selain itu, kondisi euforia politik tersebut dapat memperlemah integrasi nasional. B. Dalam bidang pemerintahan banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan terhadap fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi aparatur negara. Tantangan terhadap Pancasila menggambarkan bahwa upaya menjawab tantangan tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespons secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap negara itu, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di pemerintahan. Dengan demikian, integrasi nasional diharapkan semakin kokoh dan secara bertahap bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat di negara kita. Selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. A. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama akan memudahkan semua stakeholder bangsa dalam membangun negara berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional. Yang B. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas tetapi meyakinkan sebagai berikut. Pancasila adalah Weltanschauung. 1. Dasar filsafat. Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri, mempunyai karakteristik. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya, bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kenyataannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan RI. Pada hakikatnya, proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata. Pada hakikatnya, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri,
pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Yang kedua, tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga, hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Menurut Notonegoro menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental atau State Fundamental Norm. Lebih lanjut, Notonegoro menjelaskan bahwa secara ilmiah kaidah negara yang fundamental mengandung beberapa unsur mutlak yang dapat dilihat dari dua segi. Yang keempat, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD NRI 1945. Anda tentu mengetahui bahwa setelah amandemen atau perubahan keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Hal ini berarti bahwa penjelasan UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi bagian dari ketentuan dalam UUD 1945. Meskipun penjelasan UUD 1945 sudah bukan merupakan hukum positif, tetapi penjelasan yang bersifat normatif sudah dimuat dalam pasal-pasal UUD 1945. Selain itu, dalam tataran tertentu, penjelasan UUD 1945 dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan bernegara bagi warga negara. Terkait dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945, silakan disimak bunyi penjelasan UUD 1945 sebagai berikut. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau rechtsite yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kelima, implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Yang A, bidang politik. Beberapa konsep dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, sektor suprastruktur politik. Apapun yang dimaksud suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga pemerintah seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintahan lainnya baik di pusat maupun di daerah. Semua lembaga pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai batas kewenangan yang ditentukan dalam UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lembaga-lembaga pemerintah tersebut berfungsi memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik dalam batas kewenangan masing-masing. Kebijakan publik tersebut harus mengakomodasi input atau aspirasi masyarakat atau melalui infrastruktur politik sesuai mekanisme dalam prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada sektor masyarakat. Pada uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan infrastruktur politik yaitu lembaga-lembaga sosial politik seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Dalam sistem politik, infrastruktur politik tersebut berfungsi memberikan masukan kepada suprastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum. Fungsi memberikan masukan tersebut mendorong infrastruktur berperan sebagai
interest group, dan atau pressure group. Dapat dibayangkan apabila dalam proses tersebut tidak ada aturan main, maka akan timbul chaos atau kekacauan di masyarakat. B. Bidang ekonomi. Sebagai bahan pembanding atau uraian tersebut, berikut ini adalah pandangan Mubraito dalam Osman dan Alfian mengenai 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Poin C, bidang sosial budaya. Sejatinya masyarakat Indonesia memiliki karakter hidup bergotong royong sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945, namun sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno, rasa persatuan dan kesatuan tergerus oleh tantangan arus globalisasi yang bermuatan nilai individualistik dan materialistik. Apabila hal ini tidak segera dicegah, bukan tidak mungkin, jati diri bangsa dan akan semakin terancam. Mengingat karakter masyarakat Indonesia yang berbhinneka tunggal ika, sebagaimana disebut dalam pasal 36A UUD 1945. Hal ini tersebut mengisyaratkan kepada segenap komponen bangsa agar berpikir konstruktif, yaitu memandang kebinekaan masyarakat sebagai kekuatan bukan sebagai kelemahan. Apabila dianggap sebagai faktor disintegratif tanpa kehilangan kewaspadaan atau upaya pecah belah dari bangsa asing. Yang poin D, bidang hankam. Istilah bela negara, istilah pertahanan, istilah keamanan negara. Ketiga istilah tersebut terkait dalam pembahasan mengenai implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Anda juga sudah paham bahwa berbicara tentang hal tersebut sudah barang tentu harus terkait dengan ketentuan pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, ayat 1, 2, 3, dan 4, dan ayat 5. UUD 1945. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bagi Anda sebagai warga negara yang baik, bela negara bukan hanya dilihat sebagai kewajiban, melainkan juga merupakan kehormatan dari negara.
Baik, kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna, antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen UUD dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.